Hai Closeters, welcome back to Closet Indonesia YouTube channel. Nah, hari ini kita kedatangan dua mama-mama untuk segmen Mama Nials kali ini. Boleh kasih tahu dulu kali ya, dipanggilnya siapa? Ibu, sebenarnya bukan mama-mama sih ya, ibu-ibu ya, karena dipanggil sama anak-anaknya itu ibu. Boleh diperkenalkan diri dulu dari Cibo? Halo, aku Ria. Panggilannya kalau di rumah Ibu Iya. Ibu Iya, oke. Hai, aku Nisha. Kalau di rumah dipanggilnya Ibu juga, Ibu Nisha. Oke, tapi sebenarnya Ibu Nisha anaknya belum bisa ngomong ya? Belum bisa ngomong, makanya bingung mau ngomong, dipanggilnya siapa belum bisa ngomong. Oke, nah hari ini sebenarnya Nisha sama Ibu Iya tuh masih belum tahu kontennya ini akan dibuat seperti apa. Jadi karena Nisha dan Ibu Iya ini baru melahirkan kira-kira ya masih kurang dari setahun lah ya. Harusnya masih segar nih diingatan seputar istilah yang biasanya kita tahu seputar parenting ataupun antara ibu dan anak lah, yang biasanya di dunia parenting sering disebut gitu. Nah, kita mulai aja. Mungkin kita kasih dulu nih kalau bel gitu kali ya. Di sini udah ada ibu juri, nanti ibu juri Tia akan menilai siapa yang lebih cepat untuk menjawab pertanyaannya. Nanti tinggal sebut aja. Ibu Iya harus menyebutkan kata buya 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 kalau tahu jawabannya. Kalau Ibu Nisha harus menyebutkan buca 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 kalau tahu jawabannya. Oke? Oke. Oke, langsung kita menuju ke pertanyaan pertama. Apa sih growth spurt itu? Gimana sih ini? Ibu-ibu baru loh. Ya Bu Ya. Nah, ayo Bu ya. Jadi itu biasa terjadi ketika ibunya direct breastfeeding, lalu ada hari-hari dimana anaknya tuh nyusu terus dari pagi, siang, sore, malam. Itu pokoknya nyusunya lebih intens karena dia memang sedang mengalami masa pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Yeay, bener banget. Jadi growth spurt itu adalah lonjakan pertumbuhan yang terjadi pada bayi. Nah, bener banget yang disebutin sama Ibu Iya. Biasanya kalau lagi growth spurt nih, anak-anaknya jadi lebih rewel, lebih pengennya dipeluk terus, lebih pengennya nyusu terus, nggak selesai-selesai. Karena itu tadi dia juga lagi mengalami di dalam tubuhnya tuh kayak butuh asupan yang lebih gitu. Oke, berarti 1 nilai untuk Ibu Iya ya. Pertanyaan yang selanjutnya nih. Oke, apa sih kepanjangan dari ASICS? Buya. Sabar ya. Buya ASI eksklusif. Betul. Jadi kalau kita tahu ada ASIP, itu ASI perah. Kalau ASICS adalah ASI eksklusif. Bukan ASICS keluarganya Anang Hermansyah dan Asyanti Aurel ya. Ya Niska ya. Oke. Kali ini aku diam. Gak apa-apa, kita fair aja. Oke, pertanyaan ketiga. Apa sih kepanjangan dari Epping? Gak tahu lagi. Nyerah ya, jadi aku yang menjelaskan ya. Tanya. Emping yang dibuat soto. Ada tuh enak kalau tambahin emping. Oke, jadi kepanjangan Epping adalah eksklusif pumping. Jadi sebenarnya gini, Epping itu anaknya tidak direct breastfeeding. Ya itu anakku. Nah, padahal Nisha sedang melakukannya. Coba Nisha punya pengalaman kenapa anaknya nggak mau direct breastfeeding mungkin ya? Iya, jadi dari awal itu pas abis lahiran ibu sama anaknya dipisah nih kebetulan. Jadi anaknya di tempat bayi, aku di kamar rawat gitu. Terus akhirnya untuk nyusuin kita pakai botol. Ya. Jadi dari awal langsung dikasih. dari susternya minta botol gitu kan. Ya udah
dikasih botol sampai sekarang keterusan maunya pakai botol gitu. Oke. Sebenarnya pengen sih kayak yang manggil konsultan laktasi, kita tahu datang ke konsultan laktasi. Cuman kayak psikolognya lagi gini agak-agak parno juga jadinya. Iya, jadi seperti itu ya kalau eksklusif pumping. Jadi si ibu akan memerah susu untuk nantinya ditaruh di botol dan diberikan ke anaknya. Tetap ASI yang dikasih, tapi melalui botol. Jadi si ibunya ini eksklusif pumping gitu. Pumping only. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Apa sih Vivo versus Livo? Buca tahu kalau aku sebagai pejuang ASI perah nih. Jadi first in first out itu adalah susu yang lo perah, abis itu lo masukin chiller, terus 3 hari kemudian lo masukin freezer. Nah itu untuk dibekuin. Ya. Nah abis itu kalau misalnya lo ada susu yang lagi yang dipumping lagi, kegiatannya sama tuh kayak gitu. Jadi kayak berulang. Nah yang pertama lo keluarin adalah yang di freezer. Oke, bukan yang hari ini lo masukin chiller ya, atau gitu. kemarin ya, tapi udah misalnya berapa hari sebelumnya gitu beberapa ya. hari sebelumnya, habis itu lo cairin dulu di chiller lagi ya, kalau nggak salah. Habis itu baru diangetin gitu. Oke, itu Vivo. Kalau Livo, handphone tuh, handphone Vivo. terus nih pakai F, yang satu pakai V. Terus satu lagi Livo last in first out. Jadi susu yang paling fresh yang lo pumping saat itu adalah lo masukin chiller nih misalnya sambil nunggu si bayi masih main-main baru nanti mau nyusunya. Habis itu nah yang di chiller ini yang dikeluarin duluan. Jadi bukan ambil yang dari freezer. Jadi di freezer tetaplah dia beku tuh. Iya. Gitu. Oke, bener banget. Jadi itu perbedaan Vivo dan Livo. Sebenarnya terbagi dari 2 nih gitu. Ada ibu-ibu yang memilih untuk Vivo gitu. Jadi supaya stok ASINya nggak kebuang. Biasanya kadang karena kita cenderung yang Livo nih, jadi cenderung yang kita kasih adalah yang fresh duluan. Itu ASI yang udah ditaruh di freezer malah jadinya expired gitu kan. Sebenarnya kekurangannya itu. Tapi ada juga kalau gue pribadi nih, aku lebih yang ke Livo, yang fresh. ASI yang paling fresh gitu. Kalau kalian Vivo apa Livo? Aku Livo juga. Ya jadi benar-benar ASI fresh dulu ya yang diduluanin ya. Dan sebenarnya untuk mengatasi itu juga supaya nggak expired, sebelum waktunya expired tapi misalnya kita stoknya masih banyak ya, bisa didonasiin juga kan ASI kita gitu, seperti yang udah pernah Ibu Ya lakukan ya. Jadi sebenarnya anak kita dapetin yang fresh, terus tapi ada lagi yang membutuhkan, tetap masih bisa pakai ASI kita yang sudah kita pumping, jadi nggak ada yang kebuang. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalian familiar nggak sih sama sebutan baby wearing? Buca. Apa itu? Baby wearing itu menggendong anak dengan kain yang anaknya tuh ditaruh depan gitu, jadi kayak kanguru. Oke, sebenarnya agak salah. Oke. Jadi baby wearing adalah kegiatan menggendong bayi dengan menggunakan alat bantu gendong. Jadi apapun alatnya itu disebut baby wearing. Gitu, mau itu misalnya baby wrap, terus yang kayak kanguru tadi, atau ada yang pakai SSC, itu tuh termasuk disebutnya baby wearing. Gitu. Kosong ya. Nah, kalau tadi udah disebutin baby wearing itu apa? Jenis-jenis baby wearing itu apa aja sih? Yang paling banyak nyebutin dia yang kasih dapat poin ya. Oke. Yang banyak banget. Nah, baby wrap, baby carrier, terus jari. Iya boleh itu terus baby wearing. Terus manual boleh nggak pakai apa-apa, gendong. Enggak, karena itu tidak menggunakan apa-apa. Udah sih 3 ya. Oke, Itu kalau aja. Buca ada Sama baby wrap, baby carrier, Iya. terus hip seat, jarik masuk nggak sih? masuk. Terus bentar. Ada yang instan tuh anaknya tinggal dimasukin. Geos. Geos itu atau pouch sling. Gitu. Jadi kita kasih ke Miss Ja ya, karena lebih banyak menjawabnya. Walaupun entah apakah
dia ngambil contekan dari Ya Ibu gimana Iya. dong? Denger duluan habisnya. Oke, selanjutnya apa sih BLW? BLW? Buya. Jadi BLW itu teknik ketika bayi sudah makan. Jadi mungkin kalau yang kita tahu tuh ada dua, kayak semacam dua aliran gitu. Yang satu yang WHO, yang satu yang BLW ini, yang anaknya tuh dibiarkan untuk ya dari duduk sendiri, terus lalu dia misalkan ada wortel dipotong-potong tapi tetap dikukus, dan dia akan mengambil, mengunyah, dan ketika akan gading itu biasanya si anak tetap bukan dibiarin ya, cuman ibu biasanya percaya anak tuh punya naluri sendiri gitu, jadi nggak apa-apa. Kalau yang aku tahu sih seperti itu ya, pokoknya intinya Bukan kesedak tapi kayak udah ya bukan kesedak, aduh siap-siap kayak mau gitu nah kan. ya kayak itu udah nggak apa-apa, itu anak punya nalurinya sendiri untuk ya dia bisa mengatasi itu gitu loh. Lain kalau mungkin aliran satu lagi itu makanan per 6 bulan, per berapa teksturnya naik dari yang bubur banget, terus disaring berapa kali, terus di blendernya yang kayak gitu. Iya, jadi overall benar jawabannya. Tapi lebih singkatnya adalah baby led weaning itu atau BLW adalah metode di mana kita sebagai orang tua membiarkan anak memilih dan memakan makanannya sendiri. Sebenarnya gitu. Jadi memang benar itu biasanya akan dikasih tempat duduk sendiri, terus juga nanti disiapin makanannya. Jadi anak akan memilih mau makan apa duluan, segala macam itu dilakukan sama mereka sendiri. Gitu. Oke, berarti bisa ditambahin skornya ya ke Bu Iya. Selanjutnya adalah, ini udah masuk ke pertanyaan ke-8. Apa sih Clody? Aku Oke, silakan Uca. Buca. diaper. Iya, apa itu? Apa ya namanya? Jadi dia adalah opsi lain lah ya istilahnya dari diaper sekali pakai. Itu bisa dipakai, jadi ada insertnya. Itu yang bisa dicuci ulang gitu loh. Udah gitu aja sih. Betul. Iya benar banget. Jadi si Clody itu adalah seperti popok kain sebenarnya, tapi dia lebih tebal karena tadi benar ada insertnya untuk penyaringnya atau filternya supaya air pipisnya si bayi nggak langsung keluar gitu, nggak langsung rembes keluar gitu. Jadi si ibu nggak harus langsung dicuci saat baru sekali pipis gitu udah langsung cuci gitu. Nah itu juga bisa jadi pilihan untuk lebih peduli sama lingkungan ya. Jadi kita nggak menyumbang sampah diapers. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-9, 2 lagi nih. Apa sih VBAC? Ini sering banget dipakai istilahnya sama dokter anak. Atau ada di grup-grup parenting juga kan. Coba dikasih bocoran. VBAC ya, kalau aku udah kasih penjelasan kasih ininya udah langsung tahu nih pasti. Vaginal birth after Caesar gitu. Oh iya, ini langsung jawabannya dong. Nah ya, jadi sudah menjelaskan ya. Jadi di mana anak pertamanya dilahirkan dengan menggunakan metode atau proses bersalin sesar, lalu anak keduanya si ibu ini pengen kayaknya udah siap nih, atau mungkin kemarin ada kendala sampai akhirnya harus sesar, tapi anak kedua dia melahirkan secara normal atau vaginal birth gitu. Pertanyaan terakhir ini boleh dikasih tahu dulu penilaiannya. Sama-sama 3 ya. Oke, sama-sama 3 nih. Jadi ini adalah jawaban penentu ya, pertanyaan penentu. Siapa yang bisa jawab, dia yang jadi pemenangnya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa sih tantrum itu? Buya. Jadi anak karena kemauan yang nggak diturutin, dia langsung ya ngamuk lah ya, bukan bisa ngamuk di lantai, guling-guling, wah, nangis, teriak, semua ngeliatin ke kita. Kesannya kayak kita nggak bisa didik anak. Iya. Ya
itu sih. Dan aku pernah baca kalau katanya tumbuh kembangnya tuh sesuai, terus mendapat perhatiannya cukup apa dan sebagainya, biasanya di atas 5 tahun itu harusnya sudah nggak ada sih fase tantrum guling-guling di lantai itu. Jadi dia bisa lebih memaintain Iya, perasaannya, yang emosi, mengendalikan emosinya. kayak gitu di atas 5 tahun kayak gitu. Cuman kalau ternyata masih terjadi, nah itu harus dilihat lagi. Kalau yang pernah baca mungkin tangki cintanya belum terisi penuh apa kayak gitu sih. Oke, iya benar banget, malah penjelasannya Bu Iya lebih lengkap lagi ya. Jadi kalau di sini dibilangnya adalah tantrum itu adalah ledakan emosi pada anak yang bisa ditandai dengan seperti tadi yang udah dijelasin sama Ibu Iya, menangis dengan keras, menjerit atau berguling-guling di lantai. Bisa jadi juga dia sebenarnya masih belum bisa mengekspresikan rasanya, rasa kesalnya tuh dengan benar gitu. Terus tadi juga ada penyebab lainnya, bisa jadi juga karena tangki cintanya si anak ini masih belum terasa penuh gitu. Jadi dia masih butuh cari perhatian atau menyuarakan emosinya dengan cara-cara seperti itu gitu sih. Tapi kita yakin nih semua ibu, apapun mau ibu bekerja di kantor ataupun ibu yang ada di rumah, itu pasti mau atau ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun nggak tahu sama jenis-jenis istilah-istilah yang ada pada saat ini, tapi bukan berarti itu jadinya mengurangi rasa cinta semua ibu sama anak-anaknya. Karena aku percaya Bu Iya, Bu Nisca itu juga mencintai anaknya dengan setulus hati dan sebesar itu. Jadi anak-anaknya pasti akan bisa merasakannya. Nah, jadi nanti kalian nonton ini ya. Jadi kalau kita lihat skornya adalah 4-3, Ibu Iya 4 dan Nisca 3. Ini sebenarnya nggak ada hadiahnya juga sih ya. Tapi berarti itu tadi ya, seperti yang aku bilang, apapun itu kita pasti tahu setiap ibu sayang sama anaknya. Mungkin kalau masalah istilah-istilah itu bisa dipelajari gampang lah ya, tapi kalau memberikan cinta kasih sama anak itu langsung nyampe tuh ke hati anaknya ya. Sampai ketemu di Mama Niels Talk berikutnya. Bye bye. Jangan lupa apa? Like, subscribe, dan komen di YouTube channelnya Closet Indonesia. Nih di sini kira-kira kita mau ngomongin apa lagi nih untuk next talknya Mama Niels, juga boleh dikasih ide ke kita. Thank you so much for watching dan sampai ketemu lagi. Bye.